Perkenalkan, nama saya Agatha Febrianti Billy dengan NIM 2003030023 kelas A semester 1 Prodi Sosiologi. Yang pertama, bab 1 sifat arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. Ilmu politik merupakan ilmu yang paling tua di dunia. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Indonesia banyak karya tulis membahas majalah sejarah dan kenegaraannya. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum, politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat, berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. B. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan alam keadaan terkontrol. Sarjana ilmu politik di Paris 1948 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. C. Definisi ilmu politik. 1. Definisi negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai kewenangan yang diberikan. 3. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan. 4. Kebijakan umum. Kebijakan umum adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. 5. Pembagian atau alokasi. Distribusi dalam ilmu politik adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Para ahli menekankan bagian dan alokasi, beranggap bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara meningkat yang ditetapkan oleh mereka, bahwa pembagian ini sering tidak merata. D. Ilmu politik meliputi bidang-bidang filsafat dan teori politik, struktur dan lembaga-lembaga politik, partai politik dan organisasi masyarakat, partisipasi warga negara hukum, dan lembaga-lembaga internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Ada beberapa ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu politik, di mana ilmu tersebut mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Yang pertama, sejarah. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik adalah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan. 2. Filsafat. Usaha secara rasional dan sistematif mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universal dan kehidupan manusia. 3. Hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Sosiologi membantu dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. B. Antropologi. Pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peran satuannya sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. C. Ilmu ekonomi. Menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional. D. Psikologi sosial. Pengkukusan psikologis
pembelajaran hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Geografi, pembatasan strategi desakan penduduk daerah pengaruh. Ilmu hukum, mengatur dan memaksakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang sangat penting. Bab 2. Teori politik. Teori politik memiliki dua makna. Makna pertama menunjukkan teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara mengatur masyarakat yang ideal. B. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konferensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. C. Negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen yang terdiri dari A. Definisi mengenai negara. Definisi mengenai negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. B. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat memaksa. Negara dapat memaksa kehendak melalui hukum atau kekuasaan. B. Sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. C. Sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan keempat pengakuan negara lain. D. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Fungsi negara secara umum. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara harus melindungi elemen negara dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan serta tantangan lain yang berasal dari internal maupun eksternal. 2. Fungsi keadilan. Negara berkewajiban untuk melakukan keadilan di depan hukum tanpa diskriminasi atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, fungsi mengatur dan keadilan. Negara membuat sebuah peraturan perundang-undang guna untuk menjalankan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. 4. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara untuk mengeksplorasi sumber daya alam memiliki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera. Istilah negara dan istilah sistem politik. Yang pertama, istilah sistem politik. Pertahanan, makar, elektabilitas, pemakzulan, reklamasi. Istilah negara. Istilah negara adalah situasi politik di dalam sebuah negara ketika orang internya sepatu angkatan bersenjata, badan intelijen atau kepolisian tidak mengakui kepemimpinan disiplin. D. Konsep kekuasaan. Definisi kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau sekelompok lain. B. Sumber kekuasaan. Kekuasaan tentu tidak begitu saja diperoleh, namun ada proses dan hal yang menunjang untuk menempatkan diri pada pemegang kekuasaan. Kekayaan merupakan sumber kekuasaan yang dimana kekayaan dapat berupa uang, emas, tanah, dan barang-barang berharga. Sarana paksaan fisik merupakan sumber kekuasaan yang lebih bersifat memaksa sehingga membuat orang lain dapat mengikuti apa yang dikehendaki.
Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang muncul dari penilaian orang lain bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Kedudukan merupakan sumber kekuasaan yang timbul karena adanya pengakuan sehingga secara sah dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Agama merupakan sumber kekuasaan timbul karena adanya pengakuan sehingga secara sah dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Dari penjabaran tentang sumber kekuasaan, maka dapat disimpulkan sumber kekuasaan diibaratkan seperti suplemen yang ditambah di dalam tubuh manusia yang digunakan untuk menguatkan kemampuan dalam memengaruhi orang lain. Otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang. Yang pertama, kekuasaan yang sah diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan fungsinya. 2. Hak untuk bertindak. 3. Hak kekuasaan atau wewenang. 4. Hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian ilmu politik. Bab 3. Pengantar. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pengantar. Pengertian ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik secara gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan. B. Pendekatan. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Seiring dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. 2. Pendekatan perilaku. Perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model. Yang pertama, rasional. Yang kedua, sosiologis. Dan ketiga, pengembangan hubungan manusia. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan pendukung. 3. Pendekatan neo-Marxis. Para neo-Marxis ini di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang refleksif, tapi pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. 4. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. 5. Pendekatan pilihan rasional. Teori pilihan rasional karena disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang modal perilaku sosial. 6. Pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintah. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Yang kedua, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. B. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah pemerintah yang kekuasaan politik dalam kekuasaan pemerintah di batas konstitusi dan undang-undang dasar. C. Sejarah perkembangan. Pada awalnya sistem demokrasi berada pada zaman Yunani kuno pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Bangsa Yunani pada saat itu mengangkut demokrasi langsung, yaitu di mana keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan keputusan mayoritas dari warga Yunani.
D. Demokrasi konstitusional abad ke-19. Demokrasi dalam wujud konkret nyata sebagai program dan sistem politik akhir abad ke-19 merupakan perwujudan dari suatu pemikiran keberadaan hak-hak politik dari rakyat. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai pembatasan mendapatkan perumusan yuridis ahli hukum Eropa Barat kontinental bagaimana Immanuel. Terdapat 4 unsur klasik, yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tersebut, ketiga pemerintah berdasarkan hukum, keempat peradilan administrasi. Demokrasi konstitusional abad ke-20. Terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalitas terbesarnya, paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan serta merata kemenangan dan beberapa partai sosial di Eropa. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Perkembangan demokrasi Pakistan. Pakistan adalah negara yang berpolitik kurang stabil. Kebanyakan rezim pemerintah berkuasa telah kemerdekaan terjadi dan kudeta militer yang telah menjadi tradisi. 2. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1999. Demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi di parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer member peluang untuk dominasi partai politik dan DPR. Periode 1966 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era berusaha mengambil perimbangan kekuatan multipartai, berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bab 5. Komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Pengantar. Komunisme adalah suatu paham anti-kapitalisme di mana dalam penerapannya tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu dan seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Ajaran Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx, perkembangan pembagian kelas dalam ekonomi kapitalis menumbuhkan 2 kelas yang berbeda, yaitu yang pertama kaum bourgeois, kaum kapitalis, yaitu kelas yang terdiri dari orang-orang yang menguasai alat-alat produksi dan modal. Yang kedua kaum proletar, kelas yang terdiri atas orang-orang yang tidak mempunyai alat produksi dan modal sehingga dieksploitasi oleh kaum kapitalis. Perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Ideologi politik yang memiliki Partai Komunis Uni Soviet dan Komitmen Satu dan para pendukungnya menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan
Leninisme. Istilah ini dimunculkan oleh Joseph Stalin dan beredar luas di Uni Soviet. D. Pandangan-pandangan mengenai negara dan demokrasi. Pandangan yang pertama, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat atau bisa disebut dengan pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pilar demokrasi yang biasa tidak dikenal adalah prinsip trias politika, di mana membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. 2. Sifat demokrasi dalam sistem pemerintah negara. Pada sistem pemerintah yang berperan sebagai eksekutif harus bertanggung jawab terhadap parlemen, sehingga dalam sistem pemerintah berparlementer yang mempunyai kekuasaan ekonomi yang sangat besar, karena eksekutif yang bertanggung jawab kepada parlemen, menteri, serta perdana menteri yang juga bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang dilandasi paham sosial atau komunis yang mengutamakan kepentingan negara tapi mengabaikan kepentingan perseorangan. Kekuasaan terpusat pada penguasa tertinggi dalam negara dan otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat. Demokrasi nasional. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintah di sebuah daerah di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang atau konstitusi. 6. Undang-undang dasar. Pengantar. Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang tertutup fungsi Undang-Undang 1945. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berusaha norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. B. Pengantar sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh komponen diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah. D. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, mengatur tentang sistem ketenagaraan. 2. Mengatur tentang lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, mengatur hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, adanya perlindungan hak asasi manusia, mengatur tentang lembaga negara. 7. Mengatur tentang perubahan UUD 1945 itu sendiri. F. Undang-Undang Dasar dan konsekuensi. Undang-Undang Dasar tergolong hukum dasar yang tertulis. Konvensi adalah hukum tidak tertulis. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar, diterima oleh seluruh rakyat, bersifat pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. G. Pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Kemerdekaan UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 sampai sekarang. H. Perubahan Undang-Undang Dasar, Amandemen. Yang pertama, perubahan 1 tanggal 9 Oktober 1999 dilakukan perubahan terhadap 9 pasal yang memberdayakan DPR membatasi kekuasaan Presiden. Perubahan 2. Tanggal 18 Agustus 2000 dilakukan perubahan terhadap 6 pasal, penambahan 2 bab, penambahan 9 pasal dengan tujuan mengatur tentang pemerintah daerah mengenai wilayah negara serta HAM.
Yang ketiga, tanggal 9 November 2001 dilakukan perubahan terhadap 8 pasal, penambahan 3 bab, penambahan 15 pasal dan tujuan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, proses pemerintahan presiden dan atau wakil presiden. Perubahan keempat, dilakukan perubahan terhadap 10 pasal, penghapusan 1 pasal, penambahan 3 pasal, perubahan aturan peralihan dan aturan tambahan dengan tujuan yang pertama sistematik pemilihan presiden dan wakil presiden, B. pendidikan, C. ekonomi dan kesejahteraan sosial, D. prosedur perubahan konstitusi, E. perumusan aturan tambahan dan peralihan, I. supremasi undang-undang dasar. Pada Pasal 28 UUD 1945 pada ayat 1 dapat dijalankan dengan mengatakan supremacy bagi tiap masyarakat. Hukum memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. J. Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Istilah lain untuk UUD tertulis adalah UUD bernaskah, kadang-kadang dinamakan Codified Constitution, sedangkan untuk UUD tak tertulis adalah UUD tak bernaskah. Peraturan tertulis memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada peraturan tidak tertulis karena peraturan tertulis terdapat sanksi yang tegas dan berlaku bagi seluruh Indonesia. K. Undang-Undang Dasar fleksibel dan Undang-Undang kaku. Konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang tidak memerlukan metode atau proses khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. UUD 1949 bersifat kaku atau rigid dikarenakan dalam melakukan perubahan UUD 1945 mempunyai legal obstacle yang kuat dan legal obstacle tersebut tertuang dalam pasal 37 UUD 1945. L. Undang-Undang Dasar Indonesia. UUD 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah lembaga-lembaga negara dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.